Baik, acara selanjutnya yakni sambutan pertama dalam hal ini akan disampaikan oleh Kepala TPQ SDI Bidayatul Hidayah kepada Ustadz Muhammad Taisir SPDI. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf Bapak hadirin para tamu undangan, tadi kalau Bapak MC suruh peregangannya pakai apa namanya, otot ya. Mohon maaf, saya kalau peregangannya kita sama-sama membaca sholawat kepada Nabi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah semua bersedia ya. Semua kita baca, semoga kita semua dapat daripada syafaat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua ya, Bismillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Terima kasih. Tadi saya belum salam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Sayyidul Walid Asy-Syaikh Sayyid Abu Abdul Aziz bin Agil hafizahullah, yang sama-sama kita muliakan dan hormati Mudirul Am Ma'had Darut Tauhid Cakra Sayyid Al-Ustadz Abdurrahim Bahashwan, yang sama-sama kita hormati dan muliakan para habaib yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Yang saya hormati koordinator pendidikan Al-Quran Metode Qiraati Cabang NTB, begitu juga koordinator pendidikan Al-Quran Metode Qiraati Kecamatan Ampenan, dan semua jajarannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Singkatnya, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dalam acara khataman Al-Quran dan imtihan yang ke-7
TPQ SD Islam Bidayatul Hidayah ini kita masih diberikan kesehatan, lebih-lebih nikmat iman wal Islam. Kemudian yang kedua kalinya salawat serta salam tak lupa kita bacakan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan jerih payah beliaulah kita bisa memeluk agama Islam sampai saat ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan sambutan yang singkat ini yang akan sampaikan beberapa hal. Yang pertama, ucapan terima kasih kepada Bapak para tamu, para wali santri yang sudah berkenan menitipkan anaknya di TPQ SD Islam Bidayatul Hidayah untuk belajar metode qiraati tingkat dasar, yang alhamdulillah anak-anak ada yang menempuh jenjang pendidikannya, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, bahkan ada yang lebih. Jadi alhamdulillah pada saat ini anak-anak TPQ SD Islam Bidayatul Hidayah khataman sebanyak 23 anak. Jadi alhamdulillah tahun ini juga sudah mulai kelihatan daripada target SD Islam Bidayatul Hidayah, yang mana kedepannya insya Allah anak-anak yang akan khataman lebih kecil lagi, lebih rendah lagi kelasnya, yang alhamdulillah sekarang ini kelas 2 berjumlah 6 anak. Ya, mana yang kelas 2? Angkat tangan. Kelas 2 alhamdulillah 6 anak. Kemudian kelas 3 7 anak. Masya Allah. Ya. Nah ini terbanyak lagi, ini 7 anak. Kemudian yang kelas 4 ya ada 5 anak. Kelas 5 ada 1 anak. Kemudian kelas 6 ada 4 anak. Jadi alhamdulillah insyaallah, dan berkat izin daripada Allah Subhanahu wa taala, ke depan kita akan lebih maksimalkan lagi untuk mengkhatamkan anak-anak di SD Islam Bidayatul Hidayah. Kemudian yang kedua yang sampaikan permohonan maaf apabila dalam kami mendidik putra-putra Bapak Ibu sekalian mungkin banyak kekeliruan, banyak kekhilafan, banyak kesilapan daripada ustaz-ustaz yang ada di SD Islam Bidayatul Hidayah. Tiang mewakili seluruh dewan guru yang ada di TPQ SD Islam Bidayatul Hidayah memohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kami banyak kekurangan, mohon kami dimaafkan. Selanjutnya kami sampaikan pula dalam momen yang berbahagia ini, dalam bulan yang penuh barokah ini, kami berpesan kepada Bapak Ibu sekalian, khususnya wali santri, agar selalu menjaga daripada bacaan-bacaan anak-anak kita di rumah. Jadi jangan sampai setelah khataman ini kemudian bacaan-bacaan anak-anak kita di rumah tidak terkontrol, karena ini merupakan aset kita Bapak Ibu sekalian, aset yang mana bukan aset di dunia saja, tapi ini adalah aset kita di akhirat kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima daripada pengorbanan Bapak Ibu sekalian yang sudah bersusah payah mengantar anaknya, tidak kenal panas, tidak kenal hujan, tidak kenal badai, bahkan Masya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima daripada pengorbanan kita semua. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sambutan yang luar biasa dari Kepala TPQ. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Muhammad Taisir SPDI. Baik, selanjutnya sambutan kedua, sambutan perwakilan wali santri dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Abdul Haris SPD. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd.
Sebelum saya memulai, saya mewakili wali santri, saya pribadi. Kalau saya tadi disuruh bertanya kepada anak-anak, saya takut sekali karena saya takutnya ditanya balik sama Abuy, dan saya kemungkinan tidak akan bisa jawab, saya pribadi. Tapi alhamdulillah ada beberapa wali santri yang menjawab benar. Yang kami hormati dan kami muliakan Koordinator Pendidikan Al-Quran Hidayah Kirawati Cabang Indegi. Yang kami muliakan dan hormati pula Koordinator Pendidikan Al-Quran Hidayah Kirawati Kecamatan Ampenan. Yang terhormat para alim ulama, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Yang kami hormati Kepala TPQ, SDI Bidayatul Hidayah, dan semua dewan guru. Dan yang sangat berbahagia adalah para wali santri, dan yang kami banggakan anak-anak kami para khatimin. Singkatnya, para tamu undangan, rahmatullah dan yang berbahagia, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam. Dan yang paling utama pada saat ini adalah kita diberikan nikmat kesehatan sehingga kita berada di tempat yang bahagia ini. Marilah kita curahkan dan basahi bibir kita dengan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan sama-sama membaca Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada momen yang berbahagia ini izinkan saya mewakili para wali santri untuk mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga kepada semua dewan guru yang telah membimbing dan mendidik anak-anak kami, yang mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak kami. Kami sebagai orang tua, saya pribadi sekali lagi tidak berani tadi karena kami tidak bisa membuat anak-anak kami seperti itu. Pada saat saya memasukkan anak kami ke Yayasan Bidayatul Hidayah, Abu ya pernah bertanya kepada saya pribadi, kenapa antum memasukkan anak antum ke SD Bidayatul Hidayah? Saya jawab, yang penting dia bisa ngaji, Abu ya. Ternyata jawaban saya salah. Beliau menjawab, bukan yang penting dia bisa ngaji, tapi ngaji itu penting. Begitu jawaban beliau. Dan inilah buktinya pada siang hari ini dan pada hari ini, bukti bahwa Yayasan Bidayatul Hidayah telah memberikan yang terbaik untuk anak-anak kami bisa khatam pada hari ini. Semoga anak-anak kami yang khatam pada hari ini bisa melanjutkan apa yang menjadi cita-cita anak-anak kami. Dan pada saat ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semua ustaz, dewan guru, dan security, staf-staf yang ada di Yayasan Bidayatul Hidayah. Anak-anak kami ini beginilah rupanya. Mereka telah membuat hati bapak guru, staf, dan termasuk security
dan penjaga-penjaga kantin mungkin ada sedikit hatinya tercoreng dengan tingkah laku anak kami. Di forum ini kami sebagai wali santri memohon maaf. Para hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan ini kami selaku wali santri menerima kembali anak-anak kami dan mohon kami didoakan semoga kami bisa mendidik anak-anak kami dan melanjutkan tugas-tugas dari Bapak Ustaz dan Ustazah di sekolah dan kami menjadi orang tua yang baik. Sebelum saya tutup sambutan ini, marilah kita semua mendoakan semoga di tahun-tahun berikutnya TPQ SDI Bidayatul Hidayah lebih maju dalam mencetak generasi-generasi Al-Quran yang lebih banyak lagi dan berkualitas sehingga menjadi asbab turunnya hidayah dan tersebar di seluruh alam. Demikian sambutan kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, selanjutnya sambutan ketiga, sambutan terakhir dalam hal ini akan disampaikan oleh Koordinator Pendidikan Al-Quran Metode Qiraati Cabang NTB. Kepada yang mewakili dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min muddakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Yang sama-sama kami muliakan guru kami Al-Ustaz Ibrahim Bakhshmed yang Allah, yang sama-sama kami muliakan para habaib, para tuan guru, para alim ulama, yang sama-sama kami muliakan Koordinator Pendidikan Al-Quran Metode Qiraati Kecamatan Ampenan, yang sama-sama kami muliakan Kepala TPQ SD Islam Bidayatul Hidayah Al-Ustaz Muhammad Taisir SPDI, yang sama-sama kami muliakan Bapak dan Ibu wali santri yang sedang berbahagia pada pagi hari ini, dan kepada anak-anakku para khatimin Taman Pendidikan Quran SD Islam Bidayatul Hidayah yang sama-sama kami muliakan dan kami banggakan pada kesempatan kali ini. Singkatnya, kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami bersyukur, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai dengan detik ini, walaupun kelihatan ibu-ibu yang kipas-kipas, Masya Allah luar biasa sekali, masih kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan panas-panasnya kita pada pagi hari ini, keringat-keringat yang bercucuran yang jatuh dari dahi kita senantiasa dibalas oleh Allah dengan balasan yang sebaik-baiknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya sholawat ma'assalam selalu tercurah kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan
dengan hadirnya kita di majelis Khatmul Quran pada pagi hari ini di bulan kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tadi alhamdulillah telah sama-sama kita membaca sholawat diiringi oleh Ustaz Taisir. Mudah-mudahan sholawat yang kita lantunkan tadi dan kita yang hadir di majelis ini kelak bisa mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk mengawali sambutan kami mewakili Abu Abdul Aziz bin Nadim, perlu kami sampaikan kepada para tamu undangan sekalian, alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak kita di TPQ SD Islam Hidayatul Hidayah ini telah melalui banyak proses pembelajaran di lembaganya. Terakhir kemarin mereka diuji di tingkat lembaga, bahkan sebelum di tingkat lembaga pun mereka telah diuji pra-lembaga. Tryout kalau di dalam bahasa dunia pendidikan itu kurang lebih anak kita 3-4 kali diuji di tingkat lembaga sekali. Kemudian di tingkat kecamatan alhamdulillah diuji juga kemarin, dan terakhir di tingkat cabang anak-anak kita diuji, dan alhamdulillah rabbil alamin kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini telah kita sama-sama saksikan bagaimana anak-anak kita khatam Al-Qur'an, menampilkan yang apa yang mereka telah dapatkan di lembaganya sehingga bisa menjadi syiar untuk kedepannya untuk anak-anak kita. Alhamdulillah kami di cabang NTB telah melaksanakan EBTAK. EBTAK itu singkatan dari evaluasi belajar tahap akhir qiraati yang kita laksanakan di bulan Juli kemarin. Alhamdulillah secabang Nusa Tenggara Barat diikuti oleh 845 santri yang mengikuti ujian pada waktu itu. Dan dari 845 anak ini terdiri dari 38 lembaga yang mengikuti EBTAK yang kita laksanakan kurang lebih selama 11 hari Bapak Ibu sekalian. Dan kemudian dari 845 orang anak ini yang dinyatakan lulus 826 anak, di mana ada 14 orang anak belum dinyatakan lulus dan 5 orang anak yang mengundurkan diri dikarenakan ada yang sudah masuk pondok pesantren dan lain sebagainya. Dan alhamdulillahirabbil alamin dari 23 anak kita yang diikutkan ujian dari lembaga, korcam dan cabang semuanya lulus 100%. Alhamdulillahirabbil alamin. Tentunya ini menjadi kebanggaan untuk kita di cabang Nusa Tenggara Barat agar kedepannya bagaimana di TPQ SD Islam Hidayatul Hidayah dan di TPQ-TPQ lainnya bisa meningkatkan dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di cabang kami di cabang Nusa Tenggara Barat alhamdulillah sampai bulan Agustus kemarin telah berdiri 61 lembaga. Ya, telah berdiri 61 lembaga, di mana kemarin pada EBTAK diikuti oleh 38 lembaga. Sisanya lembaga-lembaga lain yang belum mendaftarkan dirinya karena masih kebanyakan lembaga-lembaga baru Bapak Ibu sekalian. Karena di metode qiraati itu dari mulai berdiri itu ditargetkan 2 tahun setelah lembaga berdiri ditargetkan bisa mengkhatamkan anak. Karena bagaimana Kidahlan Salim Zarkashi itu berniat bagaimana agar anak-anak kita itu 2 tahun bisa khatam. Karena di metode qiraati itu dikhususkan awalnya untuk pembelajaran anak-anak usia dini Bapak Ibu sekalian. Sehingga di buku qiraati itu tertulis usia 4 sampai 6 tahun. Ya, usia 4 sampai 6 tahun. 4, 5, 6 kurang lebih 2 tahun belajar, anak-anak kita bisa menyelesaikan bacaan Al-Qur'annya dengan baik dan benar. Kenapa Kidahlan Salim Zarkashi itu mengharapkan anak-anak kita bisa khatam sebelum masuk SD, ya? Karena berdasarkan sabda baginda Rasulullah SAW, bagaimana agar anak-anak di usia 7 tahun sudah diperintahkan untuk melaksanakan ibadah sholat. Di mana di dalam ibadah sholat itu tersendiri ada bacaan qauli, rukun fi'li dan lain sebagainya. Ada bacaan Al-Fatihah yang harus baca dengan baik dan benar. Kalau bacaan Al-Qur'annya saja belum baik dan benar, bagaimana ia bisa melaksanakan sholat dengan baik dan benar? Oleh karena itu alhamdulillah bagaimana Kidahlan meniatkan bagaimana agar anak-anak
anak-anak kita bisa khatam di usia dini. Dan alhamdulillah di cabang Nusa Tenggara Barat itu dari 845 orang anak itu terdapat anak-anak kita yang di bawah usia 6 tahun, Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah. Itu jumlahnya 5 orang anak secabang NTB yang usianya 5 tahun 1 bulan, 5 tahun 2 bulan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini menandakan bahwasanya bisa anak-anak kita bisa khatam di usia dini. Kemudian usia 6 tahun ke atas itu alhamdulillah juga banyak di cabang Nusa Tenggara Barat. Itu kurang lebih jumlahnya 188 anak. Yang mendominasi anak usia remaja dari usia 9 tahun ke atas itu mendominasi pada saat iftar kemarin sekitar 600-an lebih. Itu yang masih mendominasi. Dan alhamdulillah di Taman Pendidikan SD Islam Bina Hidayah kita lihat bisa Bapak sekalian, rata-rata anak kelas 1, kelas 2, kelas 3 SD alhamdulillah bisa mengkhatamkan Al-Qur'annya. Dan kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala kedepannya di Taman Pendidikan SD Islam Bina Hidayah bisa lebih dini lagi, bisa kelas 2 SD bahkan kelas 1 SD bisa kita targetkan ya khatam di usia dini insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian sedikit kami ingin menyampaikan tentang qiraatian, ya. Mungkin Bapak Ibu tamu undangan sudah banyak mengenal tentang metode qiraati. Namun sedikit kami ingin sampaikan tentang bagaimana apakah itu metode qiraati. Metode qiraati merupakan metode praktis pembelajaran Al-Qur'an. Ya, metode qiraati tersendiri sudah ada sejak tahun 1963. Metode qiraati itu tersendiri disusun oleh ulama yang sangat sederhana, yang sangat mulia, yakni Kiai Dahlan Salim Zarkashi. Beliau ini adalah seorang pedagang, Bapak Ibu sekalian. Pekerjaannya sehari-hari berdagang. Namun Masya Allah, walaupun beliau seorang pedagang, sehari-harinya beliau senantiasa memperhatikan. Sehari-harinya beliau memikirkan bagaimana bacaan Al-Quran umat Islam pada waktu itu. Di sela-sela berdagang beliau memperhatikan bagaimana bacaan anak-anak, bacaan umat Islam pada waktu itu masih banyak yang belum baik dan benar. Di mana pada waktu itu masih terkenal metode yang sangat masyhur di kalangan kita pada zaman terdahulu yang dikenal dengan metode kaidah Baghdadiyah. Di mana metode kaidah Baghdadiyah ini terkenal dengan metode lihat, eja, baca. Alif atas A, alif bawah I, alif depan U dibaca A, I, U. Di mana Kiai Dahlan pada waktu itu juga menggunakan metode ini. Namun ketika mengajarkan berpindah daerah dari daerah satu ke daerah yang lainnya, pada waktu itu ditemukan perbedaan dari segi mengeja. Ya, di Jawa Timur, Jawa Tengah itu perbedaan mengeja ditemukan. Bahkan di Lombok saja kita mengejanya berbeda-beda. Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat, lebih-lebih ke bagian Sumbawa. Sehingga pada waktu itu Kiai Dahlan bagaimana ingin menciptakan sebuah metode yang sangat praktis yang bisa digunakan di seluruh Indonesia. Sehingga pada waktu itu beliau menghilangkan ejanya, lihat, baca, AA, baba dan seterusnya. Dan alhamdulillahirabbil alamin dari tahun 1963 sampai dengan tahun ini tahun 2024 metode qiraati masih kita gunakan. Alhamdulillah. Bukti keikhlasan dari seorang pengarang karya itu adalah bukti keikhlasannya, karyanya tersebar sampai dengan saat sekarang ini. Begitulah keikhlasan Kiai Dahlan Salim Zarkashi. Mudah-mudahan keikhlasan beliau bisa tersebar kepada kami di guru-guru secabang Nusa Tenggara Barat, sehingga apa yang kita ajarkan bisa lebih barokah lagi ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir yang ingin kami sampaikan kepada anak-anak sekalian, anak-anakku siap duduk yang rapi, silakan pemandu. Nah, ini ada pesan yang ingin disampaikan kepada anak-anak kita yang sudah khataman. Sudah siap mendengarkan anak sekalian? Ya, siap duduk yang rapi. Masya Allah. Ya, yang rapi Gezeran, duduk yang rapi. Ada tuban, alhamdulillah. Ada 3 pesan untuk anak-anak kita yang sudah melaksanakan khataman. Pesan pertama dari Kiai Dahlan Salim Zarkashi, bagaimana agar anak-anak kita yang sudah khataman ini senantiasa menjaga bacaan Al-Qur'annya. Senantiasa apa?
menjaga bacaan Al-Quran. Bagaimana cara kita menjaga bacaan Al-Qurannya? Yakni dengan senantiasa tadarus Al-Quran minimal 1 juz setiap hari. Anak-anakku sekalian, siapa yang siap ngaji setiap hari 1 juz? Masya Allah, semuanya siap? Alhamdulillah. Jadinya Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu wali santri, ini bukan akhir dari segalanya ya, khataman ini. Kalau di qiraat ini dinamakan khataman, bukan wisuda ya, wisuda. Tapi khataman setelah selesai membaca sampai dengan An-Nas, baca lagi dari Al-Fatihah. Ya, jadi nanti di rumah anak-anakku sekalian dikawal, dibantu oleh Bapak Ibu wali santri dan dewan guru juga nanti membantu mensupport bagaimana ditentukan waktu mengaji di rumah. Ya, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu wali santri, bagaimana kita tentukan waktu mengaji anak-anak kita habis sholat fardu, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, dicicil 2 lembar selama 5 waktu di dalam sholat fardu, insya Allah bisa selesai 10 lembar. Bahkan kalau bagus bisa sekali duduk habis sholat isya itu bisa sampai sebelum tidur kurang lebih 45 menit anak-anak kita duduk membaca Al-Quran didampingi oleh kedua orang tuanya. Ya, insya Allah Bapak Ibu, Bapak wali santri, insya Allah, alhamdulillah. Karena keindahan mengapa memerintahkan ini, karena beliau berpedoman pada sabda baginda Rasulullah SAW, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Quran, karena kelak di yaumil qiyamah Al-Quran akan datang beri syafaat bagi siapa saja yang senantiasa membacanya. Kemudian pesan yang kedua yang ingin kami sampaikan, anak sekalian, pesan yang keberapa sekarang? Yang kedua, di samping anak-anak kita tadarus Al-Quran, bagus bacaannya, jaga sholat 5 waktu. Sholatnya di mana? Di masjid. Alhamdulillah. Ini ya, perlu diketahui oleh Bapak Ibu sekalian, anak-anak usia TK, anak-anak usia SD ini, jika ia biasa melakukan sebuah kebaikan, apakah itu mengaji, apakah itu sholat, itu terbiasa dia lakukan, terbiasa dari usia TK, usia SD, insya Allah Ta'ala sampai dia tua akan terbiasa melakukan hal tersebut. Karena usia TK, usia SD ini adalah usia keemasan Bapak Ibu sekalian. Kalau kita tidak biasakan, tidak kita contohkan kepada anak-anak kita, sampai dia akan tua nanti akan susah kita berikan contoh, susah kita perintah anak-anak kita. Mumpung dia masih SD, usia ini mudah kita bentuk dia karakternya. Itu mari sama-sama kita bentuk karakter anak-anak kita dengan membiasakan diri membaca Al-Quran dan menjaga sholat 5 waktu. Dan yang berikutnya, anak-anakku sekalian, meningkatkan rasa bakti kepada kedua orang tua. Silahkan anak-anakku sekalian bersama bacakan doa untuk kedua orang tua. Alhamdulillah. Nah, doa itu senantiasa dibaca setiap selesai sholat. Tadi ada yang cita-citanya mau jadi tentara yang hafiz Quran, dokter yang hafiz Quran. Kalau mau tercapai cita-citanya harus bakti kepada kedua orang tua. Sebelum ngaji, sebelum ke sekolah, cium tangan kedua orang tua minta doanya, karena ridhonya Allah terdapat di keridhaan kedua orang tua. Ridho fi ridhon walidain, ridhonya Allah terdapat di keridhaan kedua orang tua kita. Kemudian pesan yang terakhir yang ingin kami sampaikan kepada sekalian, pesan yang keberapa? Ketiga. Jadi khataman ini bukan akhir dari segalanya. Bagaimana setelah khataman ini anak-anakku sekalian melanjutkan ke program pasca TPQ, di mana di qiraat dikenal dengan istilah PTPT, pasca TPQ, program tahfidz atau qism tahfidz, yakni menghafal Al-Quran. Dan alhamdulillah di SD Islam Bidayatul Hidayah yang Putra sampai hari ini ada kelas 5 atau kelas 4 SD yang sudah hafalannya mencapai 26 juz Bapak Ibu sekalian. Ya, karena memang di SD Islam Bidayatul Hidayah ditargetkan agar anak-anak kita bisa selesai dari SD itu bisa menghafalkan 15 juz. Insya Allah mudah-mudahan anak-anak kita yang 23 ini kedepannya bisa menghafal Al-Quran dengan
baik dan benar dengan bimbingan dari kepala lembaga yang Ustaz Muhammad Taisir. Insyaallah ya. Siap anak-anakku menghafal Al-Qur'an? Siap ya? Alhamdulillah. Tentunya dengan bantuan ridho kedua orang tuanya. Kalau di SD Putri alhamdulillah ya, yang Putri itu lebih cepat lagi. Di SD Islam Bidang yang Putri kelas 2 SD sudah ada yang khatam 30 juz. Ya, itu anaknya dari kepala TPG tadi ya. Alhamdulillah anaknya kelas 2 SD sudah khatam 30 juz, Masya Allah. Kemudian sebelumnya ada kelas 3 SD yang khatam 30 juz. Yang kemarin di hari Sabtu sore setelah khatam Al-Quran 30 juz, mereka mengkhatamkan Arba'in Nawawi ya, 40 hadis dia baca lengkap dengan semua rincian hadisnya di Sabtu sore kemarin. Kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan yang putra di generasi yang ini bisa ke depan bisa khatam 30 juz insyaallah. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dalam sambutan kali ini. Segala kekurangan itu senantiasa memang berasal dari kami sebagai manusia yang sangat lemah ini, sedangkan yang lebih itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sambutan yang luar biasa dari koordinator pendidikan Al-Quran metode Qiraati cabang INTB 2. Semoga apa yang beliau sampaikan tadi bisa kita amalkan semua, terutama bagi diri kita dan Bapak Ibu Wali Santri. Baik, hadirin para tamu undangan yang berbahagia, bagaimana kita lanjut acara kita atau mau break dulu? Ya, silakan nih untuk mencicipi atau menikmati ala kadar yang sudah disediakan oleh panitia. Kurang lebih kalau ada kekurangan